BPS baru saja melaporkan ekonomi Indonesia yang tumbuh solid di kisaran 5,11%. Namun di balik pertumbuhan itu, data terbaru dari Mandiri Institute juga menunjukkan kelas menengah menyusut, sementara kelompok aspiring middle class atau calon kelompok menengah membesar. Lantas bagaimana kita membaca data pertumbuhan 5,11% di tengah merosotnya kelas menengah ini? Untuk membahas sudah hadir di studio bersama kami Rina Tania Anggraini Fajriani, selaku Direktur Eksekutif Evident Institute. Selamat pagi menjelang siang, Mbak Rina. Bagaimana kabar Selamat Anda? pagi, baik. Baik, Maggie, terima kasih. kita langsung saja ya membaca data-data yang cukup berat ya pada pagi hari ini, karena memang kalau misalnya kita lihat data menunjukkan ekonomi Indonesia ini tumbuh solid ya di kisaran 5,11%. Namun kelas menengah ini sepertinya sedikit menyusut. Tapi kalau misalnya kita lihat ada aspiring middle class yang juga tumbuh secara signifikan juga. Bagaimana Anda melihat dan juga membaca data-data tersebut? Jadi kita pertama harus utuh dulu melihat data yang ada. Data yang disampaikan oleh BPS terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia itu selaras dengan data dari IMF dan juga World Bank. Ada di kisaran 5%, diproyeksikan pada tahun 2026. Itu satu hal mengenai pertumbuhan ekonomi. Nah, kita harus membedakan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketahanan ekonomi rumah tangga, yang mana termasuk di dalamnya ada pembagian kelas antara upper class, kemudian middle class, aspiring middle class, kemudian di bawahnya ada vulnerable, dan di bawahnya lagi ada poor. Kalau klasifikasinya kan seperti itu. Nah, perlu diingat juga bahwa aspiring middle class ini adalah absorber paling besar. Jadi kelompok yang dari kelompok prasejahtera atau kelompok rentan itu juga naik. Jadi ada pengurangan jumlah kelompok prasejahtera yang juga ada di datanya Mandiri Institute. Selain itu, kelompok untuk upper itu juga mengalami peningkatan sebesar 0,4% kalau nggak salah. Jadi memang kalau dari POV secara keseluruhan, yang terjadi itu bukan penurunan kelas menengah, tapi ada redistribusi pemerataan pertumbuhan ekonomi untuk semua kelas. Jadi yang upper naik, kemudian yang dari lower jumlahnya turun, tapi absorbernya kan ada di aspiring middle class. Makanya jumlahnya kemudian yang paling besar saat ini mayoritasnya bukan lagi di middle class, tapi di aspiring middle class. Baik, ini sebenarnya tadi kita juga sudah memaparkan Iya. gitu ya di plasma kami. Middle class ini turunnya kira-kira di kisaran 1,1 juta orang, lalu aspiring middle class ini bertumbuh di kisaran 4,5 juta orang. Namun mengapa ini tidak tercermin dari data pertumbuhan 5,11% ini? Karena ada shiftingnya juga. Jadi dari data yang disampaikan oleh Mandiri Institute, mereka juga menjelaskan bahwa ada perubahan dari sifat spending yang dilakukan oleh middle class. Sehingga itu berpengaruh pada otomatis ketika kita ngomongin spending ekonomi, itu akan tercermin pada pertumbuhan ekonominya juga. Ketahanan ekonomi di sini berbeda dengan pertumbuhan ekonomi. Itu yang harus digarisbawahi dulu. Ada shifting perubahan tren spending middle class dari yang sifatnya tadinya food berubah menjadi non food, misalkan elektronik, dan transaksinya pun banyak yang berubah dari offline menjadi online. Ini kan sebenarnya tren yang bisa kita lihat sejak COVID ya, karena yang tadinya kebanyakan dilakukan secara offline kemudian beralih ke online, sehingga salah satu spending terbesar di middle class itu adalah untuk elektronik dari data Mandiri Institute. Selain itu perlu kita cermati juga bahwa dari data Mandiri Institute disebutkan bahwa ada 10 provinsi yang mengalami peningkatan jumlah middle class. Dan ada 10 provinsi yang mengalami penurunan jumlah middle class. Nah, dari 10 provinsi yang mengalami peningkatan middle class, itu ada provinsi yang memiliki jumlah penduduk prasejahtera paling tinggi se-Indonesia, Papua Selatan. Jadi di data BPS tahun 2024-2025, Papua Selatan ini kan masuk kategori provinsi dengan tingkat penduduk prasejahtera paling besar, nomor 4, satu Indonesia. Kemudian di data Mandiri Institute, jumlah penduduk kelas menengahnya tahun 2025 itu justru naik menjadi sekitar 4%-an. Jadi itu mencerminkan bahwa distribusinya ini mulai merata, tapi memang masih rentan karena kelompok aspiring middle class-nya membesar. Baik, dan ada juga yang mempertanyakan sumber pertumbuhan ekonomi 5,11% ini
memang ada beberapa sumber yang perlu dijelaskan ataupun elaborasi lebih lanjut begitu ya. Bagaimana tanggapan Anda? Kalau misalkan kita mau skeptis dengan data BPS seperti yang dilakukan Selios, kita langsung nyebut merek nggak apa-apa ya. Kalau kita mau skeptis terhadap data BPS, maka kita juga harus skeptis dengan data IMF dan World Bank. Karena dua-duanya itu kisarannya sama. Data BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi di angka 5,1%, data IMF dan World Bank menunjukkan kisarannya juga di angka 5%. Dan IMF dan World Bank ini kan bukan PR-nya Indonesia, bukan PR pemerintah Indonesia. Jadi kita bisa mempercayai kredibilitasnya. Terkait dengan dari mana munculnya angka 5,11%, itu seperti yang tadi saya jelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak sama dengan ketahanan ekonomi. Jadi memang kita punya PR di ketahanan ekonomi untuk aspiring middle class yang saat ini menjadi mayoritas. Misal ada beberapa program yang bisa dilakukan oleh pemerintah, semacam subsidi untuk kelas pekerja, subsidi untuk transportasi umum misalkan, subsidi untuk yang sifatnya produktif sehingga menghasilkan pendapatan atau revenue. Kemudian selain itu bantuan modal produktif semacam KUR dengan bunga rendah. Jadi masyarakat yang mau buka usaha nggak harus pinjam ke pinjol. Itu kan salah satu bentuk-bentuk bantuan atau stimulus ekonomi yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong pertahanan ekonomi dari aspiring middle class. Baik, memang kalau misalnya kita lihat jumlah aspiring middle class ini tumbuhnya cukup signifikan di Ya. kisaran 4,5 juta orang. Jika tren ini berlanjut begitu ya, Mbak Rina, apa implikasinya bagi konsumsi domestik yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia? Kalau jumlah aspiring middle class-nya naik, otomatis daya belinya akan melemah. Itu satu hal. Selain itu juga kita bisa mengharapkan atau bisa melihatlah bahwa nanti akan ada ketimpangan yang lebih jauh lagi. Tapi kembali lagi, aspiring middle class ini kita juga harus bisa mengukur mana yang masuk sektor informal dan mana yang masuk sektor formal. Selama ini sudah didukung dengan pertumbuhan sektor formal. Jadi kan memang kita tidak bisa kalau misalkan suatu negara itu hanya mengandalkan sektor informal saja. Nah, dari sisi pertumbuhan ekonominya, sisi industri manufaktur itu kan kontribusinya cukup besar dan menopang PDB juga. Selain itu dari sektor pertanian kita juga ada peningkatan 4%. Nah, hal-hal ini sebenarnya sudah langkah yang tepat ya untuk mendukung supaya aspiring middle class ini tidak stuck di situ dan menjadi lebih kuat dengan memberikan jaring pengaman untuk mereka. Baik, untuk aspiring middle class ini bisa naik kelas Betul. lebih cepat begitu ya. Dari Ya. sisi kebijakan, apakah program perlindungan sosial dan juga subsidi saat ini Anda melihatnya lebih efektif menahan kelompok rentan, namun belum cukup kuat untuk menjaga kelas menengah ataupun aspiring middle class untuk naik kelas begitu? Iya, karena kan selama ini untuk bantuan subsidi, bantuan sosial itu ditujukan untuk kelompok rentan. Jadi kan bahasanya kalau misalkan untuk kelompok aspiring middle class ini kayak merasa bahwa mereka ditekan ya. Secara dari pajak juga akan mempengaruhi berapa besar yang mereka bayarkan ke negara. Nah, supaya kita bisa memperkuat penerimaan basis pajak dari aspiring middle class, itu juga harus ada program-program yang ditujukan khusus untuk aspiring middle class. Jadi bukan untuk kelompok rentan. Makanya tadi saya sempat sebutkan bahwa kita harus memberikan stimulus ekonomi yang bersifat produktif. Jadi yang memang bisa menjadi dasar mereka untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar atau revenue lebih besar. Jadi mereka bisa naik kelas. Karena sekarang kan yang udah naik kelas ini baru dari uppernya dan juga dari lowernya. Yang di tengah ini kan kita masih butuh stimulus supaya mereka bisa naik atau setidaknya bertahan di situ tapi naiknya ke middle. Karena yang paling besar sekarang adalah aspiring middle class-nya. Baik, ini menarik kita bahas lebih lanjut. Stimulus seperti apa yang Anda rekomendasikan ataupun masukan untuk pemerintah? Bansos yang sifatnya produktif sih Mbak, itu harus. Jadi bansos yang bisa dikelola oleh masyarakat untuk dijadikan modal usaha misalkan. KUR itu salah satu contoh yang bagus ya, tapi kan kita harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat aspiring middle class ini untuk membayar bunga dan juga mengembalikan bantuan modalnya. Jadi kita harus bisa membuat mereka tuh mandiri, jadi mereka bisa naik kelas, tapi kita juga harus memastikan bahwa bantuan itu memang digunakan untuk hal-hal yang produktif. Karena selama ini kan masyarakat misalkan mau buka usaha, mereka jarang yang mau apply untuk KUR. Mostly mereka akhirnya karena kepepet bunganya terlalu tinggi atau misalkan administrasinya sulit, akhirnya mereka pinjamnya ke pinjol.
Padahal pinjol ini kan bunganya sangat tinggi gitu. Jadi itu hal-hal yang memang harus diperhatikan, jadi fokus utama pemerintah sih, memberikan bantuan produktif ya kepada masyarakat aspiring middle class. Padahal Pak Purbaya juga sudah menggelontorkan banyak dana begitu ya ke perbankan, himbara dan lain-lain. Dan selain KUR, mungkin apakah ada rekomendasi lain ataupun masukan lain untuk pemerintah untuk membantu aspiring middle class dan juga kelas menengah inti untuk bisa lebih membantu dan juga memperkuat mereka kontribusi juga untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia? Dari data Mandiri Institute itu kan kita bisa melihat sebenarnya peningkatan dan penurunan jumlah aspiring middle class di provinsi di Indonesia itu tidak merata. Ada yang naik, ada yang turun. Nah, ini berarti butuh peran dari pemerintah daerah juga untuk memberikan subsidi atau bansos kepada aspiring middle class supaya mereka bisa lebih produktif. Kalau di Jakarta, misalkan kelas pekerja itu kan dapat subsidi untuk transportasi umum ya, KRL misalkan atau Transjakarta. Tapi kan ini tidak berlaku di seluruh provinsi di Indonesia. Ada banyak masyarakat aspiring middle class yang masih mengalami kesulitan untuk mobilitas karena tidak ada transportasi umum, sehingga mereka harus mengeluarkan ongkos sendirilah untuk bekerja. Jadi mungkin bisa diberlakukan pola yang sama di daerah-daerah lain yang mengalami penurunan jumlah aspiring middle class supaya pekerjanya, kelas pekerjanya ini bisa mendapatkan bantuan yang sifatnya produktif. Baik, tadi Anda menyebut ada subsidi transportasi di beberapa provinsi yang besar dan juga memang public transportation ini memadai begitu ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto ini banyak sekali program-program prioritas seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, dan juga operasi desa dan koperasi desa dan lain-lain. Nah, bagaimana Anda melihat program-program prioritas yang saat ini sudah diluncurkan oleh pemerintah, apakah ini juga akan membantu ke depannya? Kita ambil contoh MBG. MBG ini kan di daerah, jadi mereka dapur di daerah, otomatis yang pertama mereka membuka lapangan pekerjaan baru untuk stafnya, kemudian yang kedua mereka pasti butuh vendor lokal atau supplier lokal, entah itu untuk misalkan ayamnya, telurnya, makanan pokoknya. Nah, ini dampaknya akan menyebabkan multiplier ekonomi effect yang akhirnya mendorong pertumbuhan daerah tersebut. Jadi sebenarnya kan program-program ini tuh dibuat untuk daerah ini supaya bisa meningkatkan PAD-nya juga, pendapatan asli daerahnya, sehingga mereka bisa mandiri lah dengan APBD-nya, karena selama ini kan masih ditopang oleh pemerintah pusat. Nah, ketika daerah ini bisa mandiri, maka pertumbuhan ekonominya semakin kuat dan aspiring middle class-nya ini juga dapat menyerap pertumbuhan ekonominya. Jadi mereka lebih punya ketahanan ekonomi dari pertumbuhan ekonomi itu. Tapi kan ini dua hal yang berbeda ya, antara pertumbuhan ekonomi dan juga ketahanan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita sudah bagus, sesuai dengan data IMF dan juga World Bank. Tapi yang perlu kita perkuat adalah ketahanan ekonomi dari aspiring middle class-nya. Baik, jadi apakah kesimpulannya program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto saat ini bisa membantu? Harapannya begitu, dan saya masih optimis. Masih optimis? Saya masih optimis, karena ini salah satu program yang menurut saya cukup merata dilakukan di seluruh daerah di Indonesia. Jadi tidak lagi fokusnya tuh Java sentris, tapi dilakukan secara merata di seluruh provinsi. Jadi harapannya multiplier ekonominya tidak hanya terjadi di Jakarta saja, tapi juga di provinsi lain. Dan ini sebenarnya terbukti dari data yang dipublish oleh Mandiri Institute, bahwa peningkatan jumlah middle class itu ternyata juga terjadi di daerah yang memiliki jumlah penduduk prasejahtera paling tinggi se-Indonesia, Papua Selatan. Ini sebenarnya data yang sangat menarik menurut saya, bahwa ternyata pemerataan pertumbuhan ekonomi itu cukup berhasil sampai sekarang gitu. Nah, harapannya ke depan semakin banyak daerah yang bertumbuh juga, semakin banyak jumlah middle class, dan bahkan mungkin dari middle class ini bisa naik ke upper class juga. Karena memang setiap daerah ini yang bisa berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi secara nasional ini kan bidangnya beda-beda. Betul. Jadi memang harus ada klaster-klaster yang bisa membantu juga menggenjot daerah ini produk apa ataupun keunggulan apa yang bisa dimajukan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah seperti itu. Ya, dan pada faktanya kan memang saat ini sektor pertanian itu sedang naik di angka 4%. Dan ini bagus untuk ketahanan pangan kita, apalagi mengingat kondisi geopolitik saat ini. Jadi sektor pertanian yang bertumbuh ini menurut saya juga satu hal yang cukup baik ya.
ketika kita melihat pertumbuhan ekonomi secara nasional. Jadi kita tidak bisa hanya cherry picking data aja sih sebenarnya, hanya melihat bahwa pertumbuhan jumlah kelas menengah ini semakin besar atau jumlah aspiring middle class-nya semakin besar. Kita juga harus melihat bahwa upper class kita naik dan juga lower class kita ternyata jumlahnya turun, yang artinya jumlah penduduk prasejahtera itu juga menurun. Dan ini bagus. Jadi memang PR-nya sekarang adalah membuat supaya kelas aspiring middle class ini semakin kecil, middle class-nya semakin tinggi atau bahkan bisa naik kelas ke upper class dengan memperkuat ketahanan ekonomi di tingkat rumah tangga. Baik, intinya ini jangan tergerus, harus naik kelas terus begitu ya. Iya. Terakhir, Mbak Rina, apa sinyal peringatan yang perlu kita cermati bersama dan juga dicermati oleh pemerintah dan juga pelaku usaha jika kelas menengah terus menyusut? Daya beli. Jadi indikator daya beli masyarakat ini kita harus lihat apakah nanti ke depannya akan semakin kuat atau sebaliknya. Jadi ini kan kita masuk ke masih Q1 ya, dan dalam waktu dekat ada event Ramadan dan juga Idul Fitri yang biasanya juga meningkatkan perputaran uang. Nah itu di situ kita bisa lihat apakah daya beli masyarakat itu akan naik atau tidak. Baik, Mbak Rina, kalau misalnya kita lihat sebenarnya kalau pertumbuhan ekonomi itu kan ada rumusnya gitu ya, expenses ataupun daya beli itu kan mungkin ada salah satu komposisi. Tapi kalau misalnya kita lihat investasi, bagaimana dengan bidang investasi ini di Indonesia saat ini? Apakah juga bisa membantu pertumbuhan ekonomi? Pasar modal ya. Oke, kalau kita ngomongin investasi, khususnya pasar modal, itu tidak bisa mencerminkan kondisi ekonomi real, karena itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang IHSG, dengan rating-ratingnya MSCI, Moody, kemudian Goldman Sachs, ini kita harus ingat bahwa mereka ini adalah corporate, perusahaan yang memang orientasinya profit. Dan ini sudah terbukti pada krisis 97-98 dan juga 2008, Moody itu bahkan mendapatkan penalti, suruh bayar denda oleh pemerintah Amerika Serikat. Jadi kita tidak bisa membasiskan pertumbuhan ekonomi kita berdasarkan rating dari perusahaan-perusahaan ini ataupun gejolak di pasar modal. Jadi gejolak ekonomi ini menurut saya sih masih hal yang biasa ya, lumrah. Maksud kita adalah dari sisi nilai tukar mata uang rupiah pun tidak mengalami fluktuasi yang jumlahnya terlalu signifikan. Selain mungkin rating-rating begitu ya, kalau misalnya kita lihat foreign direct investment ataupun investasi ataupun dari BKPM sendiri yang terus menentukan target yang tinggi, apakah ini juga bisa berkontribusi untuk kedepannya? Karena kalau misalnya kita hanya terus bergantung dengan daya beli begitu ya, konsumsi ini kayak makan dalam sendiri begitu ya, kita perlu dana yang berkelanjutan, yang besar. Jadi memang target dari BKPM ini sangat realistis ya Mbak, dan itu tujuannya untuk menggerakkan industri manufaktur yang harapannya kemudian meningkatkan jumlah lapangan kerja. Kita memang membutuhkan foreign direct investment, betul, tapi sebenarnya capital yang ada di Indonesia sendiri itu cukup untuk menggerakkan pasar. Jadi kemarin ketika IHSG ambruk, yang menolong untuk menaikkan IHSG adalah investor domestik. Jadi memang di situ juga ada trade off-nya. Nah, kita memang pengennya sih ada FDI yang lebih besar, tapi apakah itu akan menjadi satu-satunya indikator atas pertumbuhan ekonomi? Menurut saya enggak juga. Yang penting angka kita secara ekonomi real itu masih bagus, pertumbuhan ekonomi kita masih positif, inflasi juga dijaga sekitar 2-3%, masih aman. Fluktuasi rupiah juga kurang lebih di angka yang ya 16.000 sekian lah, belum sampai di atas 30% kayak 97-98. Jadi menurut saya secara nasional kondisi ekonomi kita cukup baik, dan fear-mongeringnya bahwa narasi-narasi yang beredar harus wah ini bikin panik, kemudian ekonomi kita hancur dan segala macam itu menurut saya kok malah jadi kontraproduktif ya, bahwa apa sih yang bisa kita lakukan gitu. Fokusnya kan di situ, bukan kemudian kita cari-cari kayak wah ini IHSG-nya ambruk terus nilai tukar kita melemah dan segala macam. Tapi apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa tetap menggenjot pertumbuhan ekonomi dan menjaga ketahanan ekonomi dari aspiring middle class. Baik, kami akan terus memantau bagaimana strategi pemerintah untuk menaikkan kelas aspiring middle class ke middle class. Terima kasih Bu Rina sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business.